Sudah. Siap kok pokoknya. Jawabannya pas. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di sini sudah mau berkesempatan hadir di kegiatan versus kita. Jadi sebelum memulai kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Siap. Dari Guru Lawang bisa dipencet dulu belnya. Oke, Pak Enggak? Boleh? Oke, terima kasih. Ke sesinya. Sini saya akan membacakan terkait peraturannya yang harus ditaati Bapak Ibu ya. Yang pertama, satu sesinya terdiri dari 9 pertanyaan dan jika skornya nanti ditemukan seri maka akan diberikan 1 pertanyaan tambahan. Nggak mungkin saya. Yang kedua, dalam sekali versus terdapat 3 sesi yang masing-masing sesi terdapat 3 pertanyaan. Kemudian yang menjawab pertanyaan adalah yang memencet bel terlebih dahulu. Apabila bel dipencet sebelum pertanyaan selesai, maka Bapak Ibu wajib menjawab pertanyaan walaupun pertanyaannya belum selesai. Dan yang terakhir, apabila pemain tidak siap menjawab dan ingin melakukan penggantian pemain, bisa diberikan angkat tangan. Nanti kita akan melakukan penggantian pemain, tapi dengan soal yang berbeda. Sudah dapat dipahami? Ya. Oke, mari kita mulai ke sesi yang pertama. Untuk sesi kedua dan ketiga bisa menunggu di ruang tunggu. Bentar, tanya dulu, misalkan ini kan kita pencet duluan, ternyata yang duluan ini misalkan salah, terus kita mencet lagi untuk apa langsung jawab, nggak boleh ya? Nanti kita berikan kesempatan, kita lewat dulu ke tim selanjutnya ya. Kasih kesempatan lagi. Sudah siap? Siap. Oke, Siap. untuk tim 2 sesi 2 dan 3. Ketua dengan ketua ya. Bukan ngerti. Aku nggak harus ngerti. Persiapan tangan. Yes. Satu sudah siap? Insya Insya Allah. Allah. Oke. Boleh kita masuk Oke. ke soalnya? Siap. Oke. Untuk soal yang pertama. Sebutkan 3 metode kampanye. Oke. Tatap muka, tertutup, kemudian penyebaran kampanye. Tidak. Betul. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oh iya 3 ya. Siap. Dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan disebut Temuan. yang pertama ya. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaannya agak panjang, jadi tolong dicermati. Siap. Sebutkan sanksi bagi setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. Oke, Pidana 1 tahun, dengan denda 12 juta. untuk sesi 1 dimenangkan oleh Guru Lawang. Atas ya. Sesi 2 sudah siap? Belum siap. Boleh kita masuk ke contoh soal? Siap. Soalnya. Soal yang pertama. Panwaslu kecamatan melakukan pembinaan pengawasan kepada. Oke. PKD dan pengawas TPS. Kayaknya ini soalnya agak mudah ya. Loh. Jangan diganti. Soal yang agak Oke, ini soalnya agak panjang kok Pak. Jadi mohon dicermati. Apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dalam pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus? Si. Boleh ulangi? Boleh. Apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten dan Kota dalam pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus? 3, 2, 1. Kalau tempatnya tahu. Kita ke pertanyaan terakhir untuk sesi Ya. kedua. Apa yang harus dicatat oleh Pantarli jika terdapat pemilih penyandang disabilitas? Jenis ragam disabilitasnya. Betul. Sudah.
skor sementara Pak untuk Gak. Pak Abang mendapatkan 3 poin dan Berulang mendapatkan 2 poin. Terima kasih. Oh iya. Ayo aja sih. Hah? Oh iya. Satu. Goblok data lagi. Siap sesi 3? Aman. Kita mulai ke soal yang pertama. Sebutkan syarat formal pelanggaran pemilu. Syarat formal. Kira tawaran pelanggaran. Saya tadi tuh hafal aslinya itu. Lupa gitu. 3, 2, 1. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi harus memastikan apa saja? Administrasi. Verifikasi administrasi harus. Aduh ketara ini. 3, 2, 1. Pertanyaan yang mudah. Untuk pertanyaan terakhir. Terakhir. Semangat ya. Semangat kita, semangat. PKPU nomor 10 tahun 2023 berisi tentang Kan salah. gimana? Pencalonan silo bakal calon bukan Kurang tepat? pencalonan presiden dan Kurang wakil tepat? presiden. Ya. Pencalonan anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden Kurang tepat? serta anggota DPD. 3, 2, 1. Untuk sesi ketiga 0-0. Boleh dibacakan. Untuk Ganti pemain. Sudah Pak ya? Ada yang mau ganti pemain? Ya. Ganti pemain. Oh saya ganti juga saya. Jangan nih. Setel. Masalah. Hah. Soalnya sama Pak ya, diulangin aja ya. Lah, yo ganti toh. Ganti. Nanti kecepatan. Ganti. Ya, ganti. Diulangin atau ganti Pak ini? Ya, tapi sama nggak apa-apa nanti ya. Baik, kita masuk lagi ke pertanyaan untuk sesi 3. Apa saja yang dilakukan dalam analisa data pemilih? Data sesuai dengan tanda pengenal atau KTP. Kurang tepat, Pak Gak? Meliputi nama, tanggal lahir, alamat, nomor TPS, Kurang tepat. Kurang menambahkan? Tanda pengenal sesuai yang sudah memenuhi syarat. Kurang tepat. Ulangi lagi pertanyaan. Apa saja yang dilakukan dalam analisa data pemilih? Ya, mencocokkan dan meneliti kevalidan daripada pemilih, yaitu dengan mencocokkan adanya EKTP, yaitu apakah sudah sesuai dan kemudian yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Kurang tepat, Pak Gak? dalam analisa data pemilih kita menyocokkan NIK, NKK, pas. 3, 2, 1. Apa ya? Apa ya?
Sudah siap? Siap. Selanjutnya, oke. Sebutkan syarat formal pelaporan pelanggaran pemilu. Oke, bukti tanda pengenal, kemudian bukti ada 2 bukti sebagai apa pelapor ya sebagai ya benar. Salah. Kurang tepat, Pak Gak? Syarat formal. Syarat material. Syarat formal. Mau dioper lagi ke lawak? Sebentar saja. Syarat formal. 3, KTP, 2, identitas pelapor, keterangan pelapor. Kurang tepat. Udah lama mau menambahkan? Syarat formal dan material yaitu adanya laporan yang melapor, kemudian yang terlapor 2 bukti peristiwa atau kejadian. salah. Kurang tepat. Sampai nyampur kakak itu sama formal itu. Kok alat temen nih, Bu? Tas dulu Bu, semangat Bu, semangat. Ya. Siap, siap. Pertanyaan terakhir. Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi harus memastikan apa saja? Bentar. Bawaslu Dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi harus memastikan apa saja? Bagaimana Gak? Silakan. Harus memastikan dan administrasi sebagai apa? Enggak. administrasi bakal calon, Kurang tepat? Beri kesempatan untuk berlawak. Untuk ulang lagi. Ulang. Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi harus memastikan apa saja? Data, nama, kemudian alamat, pendidikan, data, nama, pendidikan, kemudian alamat. Kurang tepat. Nanti lagi. bodoh ini bareng-bareng tuh, Bu. Enggak, ini administrasinya apa, administrasi apa gitu loh, apa di DPR apa di DPR itu apa, kan nggak ada administrasi apa gitu tentang apa. Lain. Ganti ya. Sudah 3 lebih. Tiga. Oke, kita kasih satu pertanyaan Mudah lagi ini, untuk mudah. penutup. Aduh. Oke, ini sudah. PKPU nomor 10 tahun 2023 berisi tentang Oke. Pencalonan anggota Dewan DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. betul. Ya mesti aku mau pertanyaan ada jawab kamu yang pernah tak. Untuk skornya dimenangkan oleh Kecamatan Paga dengan skor 4 dan Bulawang skornya 2.